Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 71, Restoran Kelas 1 vs Restoran Longsuan 3. Terlepas dari Tuan Liu dan kliknya malam itu, hampir ratusan orang yang datang untuk makan malam di restoran tingkat 1 melihat barisan makanan laut yang mewah. Setiap pelanggan yang berjalan terkesima dengan makanan laut terbaik dunia. Terlebih lagi, makanan laut ini hanya dapat ditemukan di berita. Mereka berpikir perbaikan baru-baru ini dari Longsuan Restaurant sudah mengesankan. Tapi sekarang, mereka hanya memucat dibandingkan. Malam itu, Wang Xian menginstruksikan agar semua acara promosi restoran kelas 1 dikirim ke pelanggan di daftar kontak mereka melalui telepon mereka. Tidak ada pesan lain yang dikirim kecuali untuk diskon 50%. Namun, gambar-gambar itu dibagikan pada umpan media sosial di antara orang-orang di dalam River Town malam itu. Gila, tahukah Anda apa makanan laut terbaik di dunia? Lobster Australia, rajungan. Itu payah. Biarkan saya memberitahu Anda apa makanan laut terbaik di dunia. Petik 2. Di bawah judul itu ada beberapa foto dengan abalone berkepala satu, Atlantic Bluefin Marlin, ikan bahaba Cina. Megah. Ini adalah restoran paling mengagumkan yang pernah saya lihat. Restoran kelas 1 akan keluar dari jalan. Semua abalone berkepala satu, Atlantic Bluefin Marlin, ikan bahaba Tiongkok ini diskon 50%. Petik 2. Foto-foto dan informasi tersebut dibagikan di feed WeChat, yang kemudian menimbulkan beberapa lelucon online. Aku akan menikahi semua orang kaya baru yang mentraktirku makan di restoran kelas 1. Bro, ikuti aku ke sebuah pesta di First Grade Restaurant. Saya akan membawa Anda, dan Anda akan membawa uang. Petik 2. Berapa biaya untuk habis makan di restoran kelas 1? Harga rumah Anda. Petik 2. Aku duduk di ruang pribadi restoran kelas 1 sambil makan abalone, sashimi, dan ikan bahaba Cina. Saya iri dengan mereka yang memiliki makanan jalanan di luar. Hidupku susah. Petik 2. Dalam waktu singkat, restoran kelas 1 yang seperti dewa itu diplester di seluruh makanan WeChat. Banyak orang siap untuk memeriksa restoran. Pagi selanjutnya, seluruh jalan lama dipenuhi dengan suasana yang meriah saat Longsuan Restaurant membuka pintu mereka pagi-pagi. Singa dan naga yang menari sedang melakukan tanpa henti di jalan di luar Longsuan Restaurant. Di pintu masuk Longsuan Restaurant berdiri 10 model cantik yang tersenyum sepanjang jalan. Direktur Xie, saudara lelakinya dan manajer dari Longsuan Restaurant berdiri di depan restoran dengan senyum di wajah mereka. Mereka senang melihat kerumunan orang berkumpul di depan pintu mereka. Direktur Xie, sekarang baru jam 9 pagi dan kerumunan yang kita miliki. Akan ada lebih banyak orang ketika kami secara resmi buka pukul 9.30 pagi. Aku yakin mereka akan mulai makan pada jam 9.30 pagi. Petik 2. Haha, tentu saja. Kami mendapat promosi diskon 50% hari ini. Sayang sekali jika Anda tidak makan makanan laut kelas atas dengan harga setengahnya, kata Direktur Xie, tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, restoran kelas 1 belum buka. Menarik, remaja di sebelah Direktur Xie berkata sambil tersenyum. Restoran itu akan ditutup selamanya, kata Direktur Xie dengan percaya diri. Direktur Xie, si cantik, Lin Qingying ada di sini. Lebih banyak orang akan datang nanti. Pada saat ini, manajer Longsuan Restaurant melihat seorang gadis cantik dengan kacamata hitam besar. Seorang asisten juga mengikuti di sampingnya. Oh, suruh dia datang sekarang. Minta dia untuk menyanyikan lagu nanti dan ikut serta dalam upacara pembukaan Longsuan Restaurant, kata Direktur Xie sambil tersenyum. Mengerti. Manajer mengangguk dan segera pergi. Saudaraku, kita harus menyewa bintang top untuk pembukaan kita. Mengapa kita mendapatkan seseorang yang merupakan seorang B-lister? Remaja itu bertanya kepada Direktur Xie. Lin Qingying mungkin menjadi B-lister, tapi dia adalah kasus khusus. Dia seorang bintang yang mencintai makanan, dan ulasannya tepat. Oleh karena itu, ia memiliki basis penggemar yang besar yang pecinta kuliner. Mendapatkannya jauh lebih tepat daripada mempekerjakan daftar A lainnya. Direktur Xie berseri-seri saat berbicara. Kau punya pandangan jauh ke depan, brother, remaja itu tersenyum dan menjawab. Xiao Feng, kamu masih muda. Ada hal-hal yang perlu Anda pelajari. Direktur Xie tersenyum pada adiknya.
Ya saudara, panggung sederhana didirikan di pintu masuk Longsuan Restaurant. Hai, Nona Lin Qingying. Direktur Xie menyapa Lin Qingying dengan wajah penuh senyum ketika dia melihatnya berjalan. Halo, Direktur Xie. Lin Qingying tersenyum dan mengangguk dengan sedikit kesombongan. Direktur Xie tidak keberatan sama sekali. Dia tahu bahwa Lin Qingying cukup kaya. Dia mendapatkan popularitasnya dari menjadi seorang foodie dan dari 2 lagu yang dia nyanyikan. Dia bukan orang yang kekurangan uang. Sekarang, dialah yang membutuhkan bantuannya. Nona Lin Qingying, kami membutuhkan Anda untuk menyanyikan lagu untuk kami dan memperkenalkan Longsuan Restaurant nanti. Apakah ada masalah? Tanya Direktur Xie sambil tersenyum. Tidak masalah, Direktur Xie. Karena saya berjanji untuk mengambil pekerjaan ini, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Lin Qingying merapikan rambutnya dan mengangguk. Tingginya 1,7 meter dengan sosok yang sempurna, dan ia tampak bugar. Bibirnya mungkin tipis, tetapi mereka menggoda dengan caranya sendiri. Selamat datang, semuanya, ke Longsuan Restaurant. Hari ini adalah pembukaan Longsuan Restaurant. Kami secara resmi mengumumkan kedatangan kami di Rivertown dengan makanan laut paling bermutu dan makanan paling lezat. Dalam upacara pembukaan ini, kami telah mengundang bintang pecinta makanan terkenal, Nona Lin Qingying. Selanjutnya, mari kita undang Nona Lin Qingying untuk memperkenalkan Longsuan Restaurant, yang memiliki sejarah yang kaya. Petik 2. Tuan rumah berdiri di atas panggung dengan mikrofon saat dia melakukan pengantar. Lin Qingying yang cantik dan mempesona berjalan ke atas panggung dengan mikrofon genggam dan wajah tersenyum. Halo semuanya, saya Lin Qingying. Saya merasa sangat terhormat diundang di sini untuk upacara pembukaan restoran Longsuan. The Longsuan Restaurant. Lin Qingying. Dia cantik. Ayo kita pergi sekarang. Petik 2. Lin Qingying diundang ke upacara pembukaan restoran ini. Restoran ini luar biasa. Petik 2. Publisitas restoran Longsuan beberapa hari terakhir sangat kuat. Saya juga pernah mendengar bahwa ini adalah restoran seafood kelas atas dengan banyak bahan makanan laut mahal. Mereka sangat luar biasa. Petik 2. Kehadiran Lin Qingying di atas panggung menarik semua orang di jalan langsung. Direktur Xie melengkungkan bibirnya menjadi senyum ketika dia melihat kerumunan, yang hampir menghalangi seluruh restoran Longsuan. Kali ini, aku ingin seluruh Rivertown, atau bahkan negara, menjadi gila dengan pembukaan restoranku. Direktur Xie memegang erat-erat tangannya saat dia mengungkapkan tatapan percaya diri. Dia melihat ke restoran kelas 1, yang belum dibuka, dengan bibir sedikit terangkat. Pada saat ini, sekelompok pecinta makanan yang tidak ada hubungannya bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Restoran kelas 1 buka pukul 9.30. Karena mereka belum buka, mari kita periksa restoran Longsuan dulu. Petik 2. Longsuan Restaurant mungkin memiliki publisitas yang kuat, tetapi mereka tampaknya kalah banyak dari restoran kelas 1. Dalam hal apapun, kami dapat memeriksanya karena kami tidak memiliki pekerjaan. Saya pikir ada seorang selebriti di sana. Petik 2. Beberapa pelanggan bergabung dengan kerumunan di Longsuan Restaurant, yang tidak jauh, ketika mereka melihat pintu tertutup di restoran kelas 1. Babak 72, Restoran kelas 1 vs Restoran Longsuan 4. Pukul 9.20 pagi, 10 menit lagi ke pembukaan resmi Longsuan Restaurant. Pada saat ini, Direktur Xie dan Lin Qingying berdiri di platform dengan manajer restoran, kepala koki dan saudara laki-laki Direktur Xie. Semua orang memiliki senyum cerah dan cerah pada mereka. Dan sekarang kita akan memiliki upacara pemotongan pita untuk memperingati pembukaan Longsuan Restaurant dan berharap mereka memiliki masa depan yang cerah. Upacara pemotongan pita selesai. Wajah Direktur Xie diliputi senyum ketika dia mengambil alih mikrofon dan memandang kerumunan orang yang padat di depannya. Pada saat ini, jalanan sudah penuh sesak dengan orang. Setidaknya ada 700-800 orang berkumpul di sini dan ini membuatnya puas. Pertama, aku ingin menyambut semua orang yang ada di sini untuk menyaksikan pembukaan Longsuan Restaurant. Seperti yang diperkenalkan Lin Qingying yang indah, Longsuan Restaurant kami memiliki sejarah panjang dan berbagai hidangan laut berkualitas tinggi. Hari ini menandai awal dari Longsuan Restaurant di Rivertown dan ini akan menandakan Longsuan Restaurant menjadi yang terbaik, restoran makanan laut paling mewah dan paling lezat di Rivertown. Petik 2.
Restoran Longsuan kami selalu suka membuktikannya dengan kekuatan kami. Dalam waktu 5 menit, kami akan membuka secara resmi. Semua orang bisa masuk dan mencoba makanan kami. Saya percaya bahwa makanan laut berkualitas terbaik di Longsuan Restoran kami akan jauh lebih unggul daripada yang ada di restoran kelas 1 terdekat. Atlantic Bluefin Marlin Sashimi. Kami memilikinya. Abalone berkepala 2. Kami memilikinya. Kaviar berkualitas tinggi. Kami memilikinya. Lobster dan kepiting Australia. Kami juga memilikinya. Kami memiliki segala jenis makanan laut berkualitas terbaik yang dapat Anda bayangkan. Petik 2. Direktur Xie berbicara dengan percaya diri. Dia dalam keadaan gembira dan memiliki watak percaya diri. Setelah itu, pintu ke Longsuan Restoran dibuka saat dia melambaikan tangannya. Seekor ikan besar ditempatkan tepat di pintu utama. Ini sedikit manfaat untuk mengenang pembukaan restoran kami, ikan kerapu berukuran besar. Beratnya lebih dari 300 kati dan harga pasar lebih dari $100 per kati. Selama kamu makan di restoran kami hari ini, kami akan memberimu sajian gratis. Petik 2. Wow, ikan besar. Kerapu. Harga kerapu tidak murah. Ini lebih dari $100 per kati. Petik 2. Kerapu ini sangat besar. Bukankah ini berarti bahwa ini saja bernilai $30.000 hingga $40.000? Longsuan Restoran benar-benar murah hati untuk memberikannya secara gratis. Petik 2. Kaya. Restoran Longsuan ini sungguh kaya. Mengabaikan publisitas selama beberapa hari terakhir, orang bisa dengan mudah mengetahui kekuatannya dengan kemampuannya mengundang Lin Qingying. Terlebih lagi, jajaran seafood berkualitas tinggi sangat luas di sini. Petik 2. Beberapa orang memandangi kerapu besar itu dengan kagum. Betapa borosnya. Luar biasa. Bibir Direktur Xie melengkung tersenyum dan dia sangat puas dengan reaksi orang banyak. Dia tersenyum tipis pada orang-orang di bawah platform yang sibuk mengambil foto dengan ponsel mereka. Namun, ada sekelompok orang yang secara mengejutkan tidak terkejut. Sebaliknya, mereka berkomentar dengan lembut, itu hanya kerapu. Ini jauh sekali dari restoran kelas 1. Petik 2. Ya, apakah ini yang mereka dapatkan? Mengapa mereka merasa jauh di belakang restoran kelas 1? Namun mereka berani mengklaim jauh di depan restoran kelas 1. Petik 2. Kelompok orang ini bingung ketika melihat Direktur Xie bertingkah sombong di peron. Bos, apakah semuanya berjalan pada 50% dari harga aslinya? Suara pria parubaya terdengar tiba-tiba. Kerumunan memandang ke arah Direktur Xie dan sedang menunggu jawabannya. Segala sesuatu di restoran kami mencapai 50% dari harga aslinya. Ini termasuk minuman. Direktur Xie tersenyum. Namun, dia dengan cepat menambahkan, tentu saja, beberapa hal tidak mungkin mencapai 50%. Misalnya, abalon berkepala 2. Kami telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya dari Australia dan karenanya ini akan dijual dengan harga asli $450.000. Selain itu, Atlantic Bluefin Marlin dan kaviar juga tidak akan mencapai 50%. Saya percaya semua orang tahu harga ini. Petik 2. Namun, wajah Direktur Xie masih dipenuhi dengan keyakinan. Lobster dan king crab Australia kami akan mencapai 50%. Pikirkan saja untuk dapat memiliki ini sedikit di atas $1.000 ketika seseorang biasanya berharga $2.000 $3.000. Bukankah ini hebat? Petik 2. Restoran Longsuan kami benar-benar mewah dan murah hati. Harga makanan akan hanya $5.000 jika awalnya berharga $10.000. Ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Selain itu, kegiatan promosi kami hanya untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Hari ini, kami memiliki diskon tertinggi 50%. Manajer menambahkan dari samping. Itu kesepakatan yang sangat bagus. Ini kesepakatan yang sempurna. Bahkan lobster dan kepiting Australia harganya setengah harga. Ini terlalu murah. Petik 2. Longsuan Restoran mengalami kerugian dengan setiap penjualan. Keren-keren. Kerumunan tidak bisa menahan kejutan mereka saat mereka berseru. Direktur Xie juga mengundang beberapa anggota media untuk merekam acara ini. Mereka mengambil foto secara konstan untuk mempersiapkan publikasi di masa depan. Mereka sudah memikirkan berita utama. Misalnya, restoran Longsuan yang luar biasa. Semuanya hanya 50% pada hari pembukaan. Makanan laut berkualitas menunggu Anda untuk menikmati. Petik 2. Restoran yang paling mewah.
Restoran paling mewah. Restoran paling lezat. Restoran berkualitas tinggi menunggu kedatangan Anda. Petik 2. Namun, ada sekelompok orang yang memandang Direktur Xie dan manajer dengan ekspresi aneh. Seorang pria parubaya tidak bisa menahan diri dan berkata dengan keras, "Tolong maafkan saya atas kata-kata jujur saya. Jika hanya ini yang Anda miliki, saya khawatir Longsuan Restaurant memiliki jalan panjang untuk menyalip restoran kelas 1. Petik 2. Ya, untuk mengecualikan Atlantic Blue Evin Marlin, abalon berkepala 2 dan bahan-bahan tingkat atas lainnya dari diskon, kalian berada beberapa mil di belakang restoran kelas 1. Petik 2. Ya, restoran kelas 1 juga mengadakan acara promosi hari ini dan semua bahan di restoran harganya setengah. Bahkan abalon berkepala 1 pun harganya setengah. Pikirkan tentang itu. Abalone berkepala 1 senilai $2 juta dijual dengan harga setengahnya. Petik 2. Saya pikir Longsuan Restaurant akan murah hati. Sungguh perbedaan besar dari harapan. Petik 2. Ketika pria parubaya itu berbicara, para pelanggan yang sedang menunggu pembukaan restoran kelas 1 tidak bisa menahan diri lagi dan diperbantukan. Setelah 5 hingga 6 orang berbicara, kerumunan orang tercengang. Direktur Xie juga terkejut dan menatap tajam orang-orang itu. Kalian mungkin disewa oleh restoran kelas 1 untuk menimbulkan masalah di sini. Dengan kemampuan restoran kelas 1, tidak mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Longsuan Restaurant. Kami setidaknya 2 tingkat di depan. Petik 2. Kata-kata Direktur Xie membuat marah orang-orang itu. Kami disewa. Mereka secara alami tidak akan senang dituduh sebagai sesuatu yang bukan mereka. Kami disewa. Benar-benar lelucon. Kami hanya pelanggan biasa dan akan pergi kemanapun memiliki makanan paling lezat dan berbagai bahan berkualitas terbaik. Kami hanya berbicara kebenaran. Petik 2. Betul, saya benar-benar bertanya-tanya di mana Anda menemukan keberanian untuk mengatakan bahwa kalian adalah 2 tingkat di atas restoran kelas 1. Kalian harus melihat orang lain sebelum mengatakan itu. Petik 2. Ketidakpedulian. Kalian yang kalah dengan beberapa tingkatan dibandingkan dengan restoran kelas 1 dan harus mengandalkan publisitas dalam jumlah besar untuk mendapatkan reputasi. Kalian harus memeriksa perbedaan antara Longsuan Restaurant dan First Grade Restaurant. Petik 2. Pelanggan di bawah platform menggerutu dengan marah. Karena mereka dituduh dipekerjakan, mereka tidak perlu sopan dengan Longsuan Restaurant. Siapa yang mengira bahwa restoran kelas 1 akan mengirim pembuat onar ini? Betapa sekelompok orang tercela. Keamanan. Usir orang-orang ini. Seorang pria muda dari bawah panggung marah melihat beberapa pria parubaya berteriak. Menarik, menarik. Kami hanya berbicara kebenaran. Bagaimana Anda bahkan berani bersikap sombong dalam mengklaim restoran kelas 1 lebih rendah daripada Anda ketika Anda bahkan belum mengakui kekuatan sebenarnya dari restoran kelas 1. Petik 2. Aku hanya akan mengatakan ini dan itu bukan karena aku bias terhadap restoran kelas 1. Menurut pendapat saya, Longsuan Restaurant lebih baik dibandingkan dengan restoran kelas 1. Petik 2. Kalian hanya trash. Bab 73, Restoran kelas 1 vs Restoran Longsuan 5. Usir mereka. Usir pengacau ini. Direktur Xie berbalik dan berkata kepada penjaga keamanan. Dia menghitamkan ekspresinya begitu dia mendengar komentar di atas panggung. Aku tidak ingin kamu mengusir kami. Kami akan keluar sendiri. Bagaimanapun, restoran kelas 1 akan segera dibuka. Petik 2. Seorang pria parubaya berbicara kepada Direktur Xie dengan dingin ketika dia berjalan menuju restoran kelas 1. Kamu akan menemukan siapa yang terbaik ketika kamu berjalan ke restoran. Beraninya kamu mengklaim diri sebagai restoran paling dermawan dan mewah. Kamu jauh dari itu. Petik 2. Aku bahkan tidak tahan melihat lagi. Bahan-bahan kelas atas dari restoran kelas 1 dibagikan dengan panik pada pakan WeChat. Diskon 50% untuk semua yang ada di toko. Bahkan abalone berkepala 1 yang bernilai 2 juta dijual dengan setengah harga. Mereka bahkan memiliki 10 abalon berkepala 2. Petik 2. Beberapa orang berkomentar sambil menggelengkan kepala. Mereka meninggalkan tempat itu dan menuju ke restoran kelas 1. Sekitar 80 orang meninggalkan tempat itu dengan ekspresi menghina di wajah mereka ketika mereka berkomentar. Beberapa orang di sekitar tertegun karena mereka tidak tahu tentang itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang makanan laut kelas atas dari restoran kelas 1 dan promosi dengan harga setengah. Lagi pula,
seseorang baru saja melihat makanan laut kelas atas dari restoran kelas 1 tadi malam. Terlepas dari seberapa cepat itu disebarkan pada pakan, banyak orang tetap tidak menyadarinya. Orang-orang di sekitarnya agak terkejut ketika mereka melihat sekelompok orang yang pergi. Saat itu, pintu restoran kelas 1 dibuka. Selanjutnya, mereka mengeluarkan papan iklan mereka dan meletakkannya di depan pintu. Diskon 50% semuanya termasuk abalone berkepala 1, abalone berkepala 2, Atlantic Bluefin Marlin, ikan bahaba Cina, dan bahkan Wild Yellow Croaker. Diskon 50% semuanya. Petik 2. Papan iklan sederhana dengan gambar abalon, Atlantic Bluefin Marlin, ikan bahaba Cina, dan Wild Giant Yellow Croakers. Akhirnya, mereka dibuka. Ayo pergi. Saya mendengar mereka menempatkan semua bahan-bahan berkualitas tinggi di pintu masuk. Jika kita mendapatkannya, koki bisa memasaknya di tempat. Petik 2. Ayo cepat. Restoran kelas 1 mendapat diskon promosi 50%, dan tempat itu akan segera dipesan penuh. Kita harus mulai mengantri sekarang. Kalau tidak, kita tidak bisa makan bahkan jika kita mau. Petik 2. Cepat, kudengar bos memiliki arowana yang bernilai jutaan dolar di dalam. Astaga, ini terlalu luar biasa. Petik 2. Orang-orang yang pergi bersemangat ketika mereka lari dengan tergesa-gesa ketika restoran kelas 1 membuka pintu untuk bisnis. Kenapa kita tidak memeriksanya juga? Orang-orang di depan longsuan restoran bertanya dengan ragu ketika mereka melihat kerumunan mengalir menuju restoran kelas 1. Aku akan memeriksanya untuk melihat apakah apa yang mereka katakan itu asli. Saya juga. Seharusnya tidak mungkin bagi restoran kelas 1 untuk menemukan sekitar 90 orang hanya untuk bertindak sebagai sales. Jika apa yang mereka katakan tidak benar, maka mereka akan mencoreng nama merek mereka sendiri. Petik 2. Itu benar, aku akan memeriksanya juga. Kami akan menunggu dan melihat apakah itu benar-benar luar biasa seperti yang mereka klaim akan terjadi. Beberapa orang mampir ke restoran kelas 1 sementara beberapa orang bersiap untuk duduk dan mengamati. Untuk sesaat, tidak ada yang memasuki restoran longsuan. Di atas panggung, Direktur Xie menjadi cemberut ketika dia memegang mikrofonnya erat-erat dengan membunuh cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Jangan mendorong, semuanya. Berbaris rapi. Petik 2. Manajer Huang sangat senang melihat masuknya pelanggan di pintu masuk restoran. Maaf. Kami benar-benar minta maaf. Kami masih di tengah persiapan. Jadi, jika Anda ingin makan, Anda mungkin perlu menunggu lebih dari 1 jam. Anda bisa menunggu jika cukup sabar. Petik 2. Manajer Huang berteriak di bagian atas paru-parunya. Dagunya sedikit terangkat saat dia merasa bangga. Mari kita lihat pajangan ini di depan kita. Lihatlah abalone berkepala 1 dan ikan bahaba Tiongkok. Petik 2. Ya. Mari kita periksa ini dulu. Sial, aku belum pernah melihat abalone berkepala 1. Bahkan bukan ikan bahaba China. Petik 2. Manajer Huang, bahkan abalone berkepala 1 yang harganya lebih dari 2 juta, itu juga setengah harga. Jika seseorang membeli ini, bukankah toko akan kehilangan uang? Sekelompok orang bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka berbaris. Diskon 50% untuk semuanya. Ini bukan pembicaraan kosong. Tetapi semua makanan laut kami harus dimasak di restoran setelah pembelian untuk mencegah orang menjual kembali abalone 1 kepala kami, jawab manajer Huang dengan suara keras. Astaga, itu benar. Ini adalah promosi seperti dewa. Abalone 1 kepala dengan harga setengah berarti kita menghemat lebih dari 1 juta dolar. Petik 2. Wow, mereka benar-benar ikan bahaba Tiongkok, kroker kuning raksasa liar, 2 abalone berkepala 1, dan 10 abalone berkepala 2. Ini luar biasa. Petik 2. Sungguh abalone yang sangat besar. Salah satunya berharga lebih dari 2 juta. Ini luar biasa. Terlalu luar biasa. Petik 2. Pemandangan yang bagus. Benar-benar pemandangan terkutuk. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto saat mereka berseru dengan tak percaya. Dan arowana ini, astaga, manajer Huang, di mana bosmu menemukan begitu banyak arwana berharga yang masing-masing bernilai beberapa juta? Kamu pasti bercanda. Apa mereka benar-benar semahal itu? Petik 2. Tentu saja. Teman saya menjual ikan hias. Jadi, saya tahu sesuatu tentang itu. Arwana ini terlihat sangat mengesankan. Mereka bernilai setidaknya 1 juta.
Petik 2. Astaga, maka semua makanan laut dan ikan hias ini akan menambah nilai hingga 20 hingga 30 juta. Saya mendengar bahwa restoran kelas 1 dimiliki oleh orang lain sekarang. Apakah bos saat ini begitu kaya? Petik 2. Orang-orang di depan, tolong tunggu di dalam setelah melihat. Beri orang-orang di belakang kesempatan. Pelanggan yang menunggu di belakang berkata untuk mengantisipasi ketika mereka mendengar seruan dari pelanggan di depan. Jangan terburu-buru, jangan cepat. Orang-orang di depan menjawab. Orang-orang yang mengantri di belakang menghalangi jalan. Bisakah orang-orang di depan bergegas? Petik 2. Kerumunan itu luar biasa. Beberapa dari mereka masuk perlahan-lahan ketika mereka mengungkapkan ekspresi terkejut sambil menatap makanan laut kelas atas. Mereka semua mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan berbagi di feed WeChat mereka dan internet. Bagaimana itu? Benarkah apa yang dikatakan orang-orang itu? Beberapa orang yang bodoh bertanya kepada orang-orang di depan. Itu benar. Sial, abalone berkepala satu yang besar, ikan bahaba Cina langka, dan Atlantic Bluefin Marlin 3 meter. Ini sungguh luar biasa. Petik 2. Dibandingkan dengan restoran kelas 1, restoran Longsuan benar-benar omong kosong. Kerapu adalah lelucon di depan semua makanan laut kelas atas ini. Petik 2. Orang-orang di Longsuan Restaurant adalah idiot. Bagaimana mungkin mereka memiliki pipi untuk mengatakan bahwa restoran kelas 1 tidak dapat dibandingkan dengan mereka? Seharusnya sebaliknya. Keduanya bukan dari kelas yang sama. Beraninya mereka mengaku dermawan. Mereka memalukan di depan restoran kelas 1. Petik 2. Ya, aku tidak mengerti bagaimana mereka punya nyali untuk membuat proklamasi semacam itu. Mereka bahkan mengundang selebritas. Mereka jelas tidak setara dengan mereka. Apa yang bisa mereka lakukan, bahkan jika mereka mendapatkan bintang top di sini. Petik 2. Banyak orang membicarakannya. Segera, berita itu menyebar keluar. Orang-orang itu bukan siling. Apa yang mereka katakan itu benar. Orang-orang di luar tercengang ketika mereka mendengar deskripsi dari orang-orang di dalam. Sama seperti apa yang dikatakan pria yang marah itu. Dibandingkan dengan restoran kelas 1, restoran Longsuan adalah omong kosong. Keduanya bukan dari kelas yang sama. Babak 74, restoran kelas 1 vs restoran Longsuan akhir. Jalan tua itu lebih ringan dari biasanya hari ini. Terutama di sekitar restoran kelas 1. Beberapa saat yang lalu, semua lalu lintas dikumpulkan di pintu masuk Longsuan Restaurant yang didekorasi dengan baik. Namun, pada saat ini, itu tampak agak sepi. Ini gila, restoran kelas 1 sudah penuh sekarang. Aku bahkan tidak bisa masuk jika aku mau. Petik 2. Aku masih berpikir untuk melihat abalon berkepala 1. Saya belum pernah melihat abalon berkepala 1 dalam hidup saya. Petik 2. Abalon berkepala 1, abalon berkepala 2, Atlantic Bluefin Marlin, ikan bahaba Cina, ikan kroker kuning, dan beberapa arwana hias yang berharga. Kegiatan promosi restoran kelas 1 benar-benar mengejutkan. Petik 2. Restoran kelas 1 benar-benar pantas namanya. Namun, Longsuan Restaurant berada dalam situasi yang memalukan sekarang. Mereka telah mempublikasikan dengan giat dan bahkan mengundang bintang. Selama pidato pembukaan, mereka bahkan mengaku jauh lebih baik daripada restoran kelas 1. Ini hanya tamparan ke wajah mereka sendiri. Petik 2. Ya, tamparan ke wajah mereka sendiri. Longsuan Restaurant mempublikasikan bahwa semuanya berjalan dengan setengah harga tetapi tidak termasuk abalon berkepala 2, Atlantic Bluefin Marlin dan beberapa bahan berkualitas tinggi. Namun, semuanya berjalan setengah harga di First Grade Restaurant. Restoran kelas 1 jelas menanggung kerugian dengan setiap penjualan. Petik 2. Ini adalah kontes antara restoran kelas 1 dan restoran Longsuan tapi sepertinya Longsuan Restaurant telah kalah total. Di pintu masuk Longsuan Restaurant, beberapa pelanggan melirik Longsuan Restaurant. Mereka menggelengkan kepala dan berjalan menuju restoran kelas 1 yang tidak jauh dari situ. Direktur Sie menggigil marah sambil berdiri di samping dan mendengarkan percakapan mereka. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan dengan erat. Mengalahkan. Kekalahan total. Dari awal hingga akhir, bos restoran kelas 1 tidak pernah menunjukkan wajahnya. Dan dari awal hingga akhir, restoran kelas 1 belum pernah melakukan publisitas. Bergantung hanya pada kekuatan, restoran kelas 1 telah sepenuhnya berguling Longsuan Restaurant.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mendapatkan makanan laut yang begitu berharga? Petik 2. Mata Direktur Xie dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia berpikir bahwa dia sudah hebat untuk bisa mendapatkan abalon berkepala dua dan Atlantic Bluefin Marlin. Namun, hanya perbandingan sederhana dan jelas bahwa dia jauh dari itu. Direktur Xie, kami, manajer setengah baya dari Longsuan Restaurant berjalan keluar dan tergagap kesedihan. Sial, Direktur Xie menoleh dan menatap pria parubaya itu dengan niat membunuh. Bukankah aku memintamu untuk menyelidiki latar belakang bos restoran kelas 1? Bukankah saya meminta Anda untuk mengawasi tindakan mereka? Ini adalah hasil investigasi Anda. Petik 2. Direktur Xie, ini benar-benar bukan salahku. Saya tidak mengharapkan ini juga. Mereka hanya membawa bahan-bahan ini tadi malam. Pada saat itu, kami mengadakan pesta perayaan. Kata manajer dengan benar. Perayaan-perayaan. Ketika Direktur Xie mendengar kata-kata ini, rasanya penuh ejekan. Perayaan-perayaan. Pesta perayaan untuk hasil yang sangat buruk ini. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Pria muda dari samping berjalan mendekat dan bertanya kepada Direktur Xie dengan wajah sedih. Setelah berinvestasi hampir 20 juta dolar, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Direktur Xie mengepalkan tinjunya dengan erat ketika tatapan tajam melintas di matanya. Pria muda itu terkejut tetapi segera mengungkapkan ekspresi yang sama. Saudaraku, aku juga merasa bahwa kita seharusnya tidak membiarkan ini pergi begitu saja. Kekuatan kakak ipar bisa dianggap sangat kuat di Rivertown. Haruskah kita mencarinya? Petik 2. Direktur Xie mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Aku akan menelepon. Longsuan Restaurant akan beroperasi sesuai rencana. Kemenangan pertarungan ini akan menjadi milik kita. Petik 2. Direktur Xie mencibir orang-orang di sekitar dan langsung menuju ke kantor di Longsuan Restaurant. Anggota-anggota media dan publisitas yang ada di sekitarnya memandang Longsuan Restaurant sebelum melihat restoran kelas 1 yang tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, mereka bingung bagaimana cara menulis artikel mereka. Lin Qingying juga melihat dengan rasa ingin tahu di restoran kelas 1 dan matanya berkilauan. Bos, kami telah berhasil. Hampir tidak ada pelanggan di Longsuan Restaurant dan kami memiliki rumah lengkap di sini. Masih ada banyak orang yang menunggu untuk melihatnya. Petik 2. Pada saat ini, manajer Huang berbicara dengan penuh semangat kepada Wang Xian di dalam kantor di restoran kelas 1. Seperti yang diharapkan, bibir Wang Xian melengkung perlahan menjadi senyum. Karena kita sudah memulai kegiatan hari ini, lebih baik kita melakukannya dengan baik. Ini akan sulit bagi karyawan. Dapatkan sesuatu yang enak untuk makan siang. Petik 2. Itu tidak sulit. Itu tidak sulit. Setelah kejadian ini, tidak akan mudah bagi Longsuan Restaurant untuk bangun lagi. Sebaliknya, dengan makanan laut yang dibawa oleh bos, bisnis kita hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Manajer Huang berkata dengan gembira. Pastinya. Oh benar, Manajer Huang. Pesanlah ruang pribadi untuk saya malam ini. Saya ingin mengundang beberapa teman untuk makan malam. Wang Xian berkata kepada Manajer Huang. Baiklah, Direktur Huang. Manajer Huang mengangguk. Xiao Xian, kamu benar-benar hebat. Saat Manajer Huang pergi, Guan Suking memandang Wang Xian dengan penuh hormat. Haha, itu benar. Wang Xian tersenyum puas. Itu sedikit di luar harapannya untuk bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Meskipun ia membawa cukup banyak bahan berkualitas tinggi dari laut beberapa hari terakhir dan Longsuan Restaurant berada sangat jauh dari restoran kelas 1, Longsuan Restaurant seharusnya tidak dikalahkan begitu saja. Namun, kesalahan mereka ada pada diskon yang diberikan dan mereka terlalu kecil tentang diskon. Restoran kelas 1 juga memberikan potongan harga 50% seperti Longsuan Restaurant. Namun, diskon 50% restoran kelas 1 ada di semua bahan. Sedangkan untuk diskon 50% Longsuan Restaurant, itu tidak termasuk bahan-bahan berkualitas tinggi. Selain itu, mereka masih menekankan betapa borosnya mereka pada upacara pembukaan. Pada akhirnya, ini menjadi tamparan keras di wajah mereka sendiri. Membandingkan hanya akan mengungkapkan kekurangan seseorang. Jika Longsuan Restaurant tidak membandingkan diri mereka dengan restoran kelas 1, mereka memang sangat mengagumkan. Namun, dalam perbandingan sederhana, perbedaan di antara mereka sangat mencolok.
Bahkan Wang Xian tidak menyangka bahwa Direktur Xie yang sombong akan menjadi orang jahat seperti itu. Namun, Wang Xian dapat melakukannya karena bahan-bahan berkualitas tinggi ini tidak dikenakan biaya apapun saat ia menangkapnya dari laut. Namun, Direktur Xie harus mengeluarkan uang nyata untuk membeli bahan-bahannya. Wang Xian berbaring di kursi dengan santai dan tersenyum ketika menyaksikan kebangkitan restoran kelas 1. Apa yang terjadi di Old Street hari ini segera menyebar ke sebagian besar Rivertown. Banyak obrolan grup, Weibo, grup obrolan, dan forum sedang mendiskusikan restoran kelas 1. Reputasi restoran kelas 1 juga dengan cepat menyebar ke kota-kota lain karena menjadi sensasional melalui internet. Di era ini, seekor ikan bahaba Tiongkok akan cukup untuk menjadi berita utama, apalagi sebuah restoran yang memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi. Adapun Longsuan Restaurant yang telah mempublikasikan dengan giat selama beberapa hari terakhir, mereka sekarang menjadi lelucon. Pertikaian berakhir dengan kekalahan total Longsuan Restaurant. Larut malam, beberapa rumah media yang menangkap berita membawa kamera mereka ke restoran kelas 1 untuk mengunjungi restoran terpanas di Rivertown. Wang Xian melihatnya dari kantornya. Setelah itu, ia mengirim manajer Huang untuk menerimanya. Ketika sampai pada wawancara dari media, Wang Xian masih sangat bersedia menerima mereka. Ini adalah cara yang sangat baik untuk mencapai publisitas. Ayo pergi dan coba makanan dari restoran kelas 1. Lebih penting lagi, cicipi gelatin ikan legendaris dari ikan bahaba Tiongkok yang dikabarkan sebagai suplemen kecantikan yang luar biasa. Petik 2. Restoran Qinying, kelas 1 mungkin penuh hari ini. Tidak apa-apa, dengan wajah saya ini, bos pasti akan memberi kita meja. Hehe. Kita bahkan mungkin mendapatkannya gratis. Petik 2. Di pintu masuk, Lin Qingying mengenakan masker wajah besar dan memasuki restoran kelas 1 dengan asistennya. Babak 75, bahkan selebriti harus antri. Restoran kelas 1 di malam hari tidak hanya penuh. Banyak orang juga mengantri di ruang tunggu dekat pintu masuk. Banyak pelanggan yang memandangi makanan laut kelas dunia yang mahal. Ketika Lin Qingying berjalan ke restoran, alisnya sedikit bersatu saat dia melihat ke dalam. Orang-orang kewalahan sehingga restoran itu tampak penuh sesak. Namun, itu normal karena restoran kelas 1 terlalu terkenal. Lin Qingying mengangkat alis saat dia melihat staf meja depan. Dia bertanya kepada staf di counter, apakah ada kursi yang tersedia. Enggak, Anda dapat mengambil nomor antrian. Tapi saya tidak menyarankan Anda menunggu jika ada terlalu banyak orang di depan Anda, kata staf meja depan sambil tersenyum. Lin Qingying mengerutkan kening dan melanjutkan, tolong bawalah bosmu ke sini. Ada apa, sayang? Petik 2. Wang Xian baru saja keluar dari kantornya ketika dia mendengar Lin Qingying. Karena itu, dia menatapnya dengan tatapan bingung. Apakah kamu bos di sini? Lin Qingying menatap Wang Xian dengan terkejut. Ya, ada apa? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Bisakah kamu memberiku tempat duduk? Saya ingin mencicipi kelezatan restoran kelas 1 dan gelatin ikan dari ikan bahaba Tiongkok. Lin Qingying melepas kacamata hitamnya, mengungkapkan penampilannya saat dia tersenyum pada Wang Xian. Lin Qingying. Ketika Lin Qingying melepas kacamata hitamnya, staf di samping berseru dan mengeluarkan telepon untuk berfoto. Lin Qingying mengungkapkan pandangan percaya diri begitu dia melihat reaksi dari staf. Lin Qingying. Wang Xian mengenali keindahan di depannya. Dia adalah selebritas makanan terkenal yang ikut serta dalam upacara pembukaan Longsuan Restaurant pagi ini. Bisakah kita? Lin Qingying mengangkat alisnya sedikit sambil terus bertanya pada Wang Xian. Ada berapa orang di antrian? Wang Xian tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya pada staf di samping. Direktur Wang, ada 25 orang lagi dalam antrian. Staf menjawab. 25. Wang Xian mengangguk dan menoleh ke Lin Qingying yang i. Dengan menyesal, dia berkata, maaf, Nona Lin Qingying. Ada 25 meja di depan Anda. Saya khawatir hari ini tidak mungkin. Tolong datang lebih awal besok. Petik 2. Wang Xian telah mengejutkan Lin Qingying dengan pernyataannya saat dia menatapnya dengan tidak percaya. Lin Qingying tidak mengharapkan jawaban seperti itu dari pihak lain. Dia adalah selebritas makanan. Kehadirannya di restoran manapun akan menjadi publisitas terbaiknya. Namun, pemuda ini telah menolaknya. Ini memalukan baginya. Dia menatap Wang Xian dengan sinar berkelip di matanya,
apakah kamu tahu siapa aku? Pertanyaan yang diajukan oleh Lin Qingying mengejutkan Wang Xian. Dia tertawa kecil dan langsung menjawab, apa hubungannya dengan itu? Kamu? Jawaban Wang Xian membuatnya marah. Kamu benar-benar menolak saya untuk makan di sini. Lin Qingying menatap Wang Xian dengan tatapan kotor. Di masa lalu, semua manajer atau bos akan memberikan hidangan mereka secara pribadi dimanapun dia makan. Mereka semua berharap mendapat ulasan bagus darinya. Jika dia bisa memposting restoran mereka di Weibo-nya, itu akan lebih baik. Namun, restoran kelas 1 punya pipi untuk memintanya kembali besok. Ini mendidihkan darah gadis yang sombong itu. Wanita cantik ini memiliki cara bicara yang lucu, kurasa. Restoran sudah penuh sekarang. Jika Anda ingin memiliki makanan di sini, Anda bisa menunggu. Tapi kami akan berhenti menerima tamu pada jam 9 malam. Sampai saat itu, jika ini bukan giliran Anda, terlalu buruk. Selebriti semuanya sama. Mereka tidak bisa menikmati hak istimewa apapun di sini. Petik 2. Wang Xian menatap Lin Qingying yang sombong dan berbicara dengannya dengan tenang. Selanjutnya, dia berjalan ke meja depan, mengabaikannya. Lin Qingying marah, karena kemarahannya tertulis di wajahnya setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Beberapa pelanggan yang menunggu melihat keributan. Ketika mereka melihat Lin Qingying, mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ketika mereka mendengar percakapan antara Lin Qingying dan bos, mereka tercengang. Bos sangat hebat. Anda harus menunggu jika ingin makan. Itu berlaku untuk selebritas. Restoran kelas 1 bahkan tidak membutuhkan selebritas untuk mempromosikannya. Petik 2. Lin Qingying, siapa yang mengira bahwa bos akan membuatnya menunggu ketika dia ingin makan di restoran ini? Tapi ya, jadi bagaimana jika Anda seorang bintang? Restoran kelas 1 mampu sendiri tanpa perlu promosi selebritas. Petik 2. Restoran kelas 1 sesuai dengan namanya. Mereka mendominasi. Dengan kemampuan seperti itu, Anda perlu mengantri makanan mereka bahkan jika Anda seorang selebriti makanan. Petik 2. Beberapa pelanggan memuji Wang Xian atas cara dia menangani situasi sementara beberapa memandangnya dengan sinis. Ada beberapa anggota media, tidak jauh dari mereka, yang merekam adegan itu dengan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tidak mengharapkan untuk bertemu Lin Qingying ketika mereka hanya di sini untuk liputan restoran kelas 1. Berita itu terlalu menarik. Mereka sudah memikirkan cara untuk mempublikasikannya. Berita utama. Kabar luar biasa. Lin Qingying disuruh menunggu di antrian oleh bos ketika dia di sini untuk makanan. Bahkan selebritas perlu mengantri. Tidak ada hak istimewa. Petik 2. Atau, mengejutkan. Restoran kelas 1 sangat mampu sehingga mereka tidak membutuhkan promosi selebritas. Jadi bagaimana jika Anda Lin Qingying, antri? Petik 2. Lin Qingying memiliki ekspresi wajah yang rumit ketika dia mendengar komentar di sekitarnya. Qingying, ayo tinggalkan tempat ini. Media ada di sini juga, asisten di sebelahnya berkata dengan cemas ketika dia melihat media mengambil foto mereka. Lin Qingying mengambil napas dalam-dalam. Dia memakai kacamata hitamnya dan berjalan keluar, malu. Wang Xian mengangkat kepalanya. Saat Lin Qingying pergi, dia memiliki tampilan penghinaan samar di wajahnya. Jadi bagaimana jika Anda seorang bintang? Longsuan Restaurant mungkin perlu publisitas, tetapi tidak restoran kelas 1. Satu persatu, teman-teman Wang Xian muncul sekitar jam 7 malam. Qin tua membawa serta istrinya, Qin Lianhui, serta layang-layang kecil. 4 anggota dari keluarga Old Sue, termasuk Ibu Sue Jing, ada di sini. Lan Qingyue muncul juga. Ketika Wang Xian telah mengundang mereka untuk makan, Old Sue dan Old Qin setuju tanpa ragu-ragu. Guan Suking datang dengan gembira juga. Hari ini, aku ingin mengajak semua orang untuk mencicipi makanan di restoran kelas 1. Wang Xian berseri-seri pada semua orang saat piring dibawa ke meja. Melihat hidangan yang bernilai lebih dari 1 juta di atas meja, Old Sue berseru, "Tes-tes, Budi Wang Xian, Anda terlalu murah hati. Abalone berkepala 2, sashimi bluefin marlin Atlantik, kroker kuning raksasa liar, dan sup gelatin ikan bahaba Tiongkok. Ini terlalu boros." Petik 2. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku untuk memiliki hidangan mewah seperti itu. Semua berkat Budi Wang Xian, Old Qin tertawa terbahak-bahak saat dia berkata kepada Wang Xian.
Aku harus mengeluarkan yang terbaik saat aku menjadi tuan rumah teman-temanku. Jika tidak, itu akan terlalu pelit bagi saya, Wang Xian terkekeh. Gelatin ikan dari ikan bahaba Tiongkok baik untuk para wanita. Ini meningkatkan keindahan dan memperkaya aliran darah. Petik 2. Xiao Xian, kamu tulus membelikan kami makanan. Lan Qingyue, yang duduk di sebelah kiri Wang Xian, tertawa ketika berkata, "Hehe, harganya setengah hari ini. Saya tidak merasa buruk dengan beberapa perintah." Wang Xian bercanda sementara Guan Suking di sebelah kanannya tersenyum. Budi Wang Xian dan dua wanita cantik di sini, mari bersulang. Di masa depan, Anda dapat mencari saya jika Anda membutuhkan bantuan. Keluarga Qin pasti akan membantu Anda. Petik 2. Terima kasih, Kakek Qin. Guan Suking dan Lan Qingyue dengan cepat mengangkat kacamata mereka. Wang Xian dan yang lainnya menghabiskan minuman mereka dalam satu tegukan. Keluarga Sue dan keluarga Qin adalah teman baik. Itu hanya sopan untuk membalas pertemanan mereka. Wang Xian membelikan mereka makanan untuk memperkuat ikatan mereka. Di sisi lain, dua keluarga berpengaruh, Qin dan keluarga Sue, sangat senang berteman dengan Wang Xian. Bab 76, Kembang Api Siapa? Ketika makan malam berakhir, sudah sekitar 11 malam. Wang Xian terkejut melihat dua gadis cantik masih ada setelah mengirim Old Qin dan Old Sue. Apakah kamu tidak akan pulang juga? Wang Xian tersenyum lembut dan bertanya pada Lan Qingyue. Wang Xian tidak terlalu akrab dengan Lan Qingyue. Berapa kali mereka bertemu dan mengobrol dapat dihitung dengan satu tangan. Meskipun demikian, kesannya terhadap Lan Qingyue masih sangat bagus. Terutama setelah kejadian di pesta. Sehubungan dengan gadis yang terlihat dingin ini, dia memang memiliki perasaan yang baik untuknya. Namun, perasaan seperti itu belum mencapai tingkat yang dimilikinya untuk Guan Suking. Sudah terlambat sekarang. Saya mungkin akan kembali ke asrama untuk tidur. Lan Qingyue tersenyum, melihat ke Guan Suking sebelum bertanya pada Wang Xian, apakah kamu juga kembali ke asrama? Ya, aku tidak mungkin tidur di restoran. Wang Xian tersenyum dan berbalik ke Guan Suking. Ayo pergi, sudah terlambat sekarang. Ayo kembali. Petik 2. Baik, kalau begitu, mari kita berjalan kembali. Sepeda motor Anda tidak mungkin muat untuk 3 orang. Guan Suking bercanda. Itu benar, Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Motor tugas berat yang terkutuk ini memiliki masalah dalam menjemput orang tambahan, apalagi mengangkut 2 orang. Ayo berjalan kembali bersama, saran Wang Xian. Tentu, saya merasa sangat kenyang dari makan malam. Berjalan kembali dapat membantu pencernaan. Guan Suking mengangguk. Lan Qingyue merasa sedikit tidak nyaman mendengarkan percakapan antara mereka berdua dari samping. Meskipun demikian, dia meremas senyum di wajahnya. Langit malam benar-benar indah hari ini. Mari kita berjalan kembali bersama. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari sekolah akan membunuhmu dengan tatapan mereka jika mereka melihatmu berjalan dengan dua gadis cantik. Petik 2. Haha, itu benar. Kalian berdua adalah keindahan terkenal dari sekolah kami dan dianggap sebagai keberadaan seperti dewi. Saya mungkin akan berjalan lebih lambat dalam perjalanan kembali dalam beberapa saat. Wang Xian terkekeh. Lan Qingyue berada di sebelah kirinya dalam gaun hitam dan memiliki disposisi dewi yang tampak dingin. Guan Suking ada di sebelah kanannya dan tersenyum tipis padanya. Dia memiliki watak dewi yang imut dan menggemaskan. Keduanya sangat tinggi karena latar belakang keluarga mereka yang baik dan dianggap oleh banyak orang sebagai dewi. Guan Suking memutar matanya ke arah Wang Xian sebelum berkomentar, ayo pergi, ayo pergi. Terima kasih, bos, telah mentraktir kami makan malam yang luar biasa hari ini. Petik 2. Ya, Xiao Xian, jika ada sesuatu yang begitu lezat di masa depan, jangan lupa untuk memanggil saya. Lan Qingyue menambahkan dengan tergesa-gesa. Tentu, itu tidak masalah. Jika ada sesuatu yang lezat di masa depan, aku akan menghubungimu. Wang Xian berjalan di antara dua gadis cantik dan bisa mencium aroma yang berbeda. Ini membuat wajahnya bersinar dengan gembira nakal. Xiao Xian, aku benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Karena Anda, keluarga Lan kami semakin dekat dengan keluarga Qin. Petik 2. Oh ya, Xiao Xian, ayahku berpikir untuk meminta maaf padamu atas kejadian itu. Dia ingin mengajakmu keluar untuk makan malam, tetapi aku mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak bebas. Sepanjang jalan,
Wang Xian menyadari bahwa Guan Suking dan Lan Qingyue memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Yang bisa dia lakukan adalah menganggukkan kepala menyetujui sementara mendengarkan. Mereka mulai dari keluarga mereka hingga insiden menarik yang terjadi di sekolah. Sepanjang perjalanan, itu adalah pengalaman yang menyenangkan bagi mereka semua. Setelah mengirim 2 gadis ke asrama gadis itu, Wang Xian melambai dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Sampai jumpa besok. Guan Suking menatap Wang Xian dan balas melambai. Tentu, Wang Xian mengangguk dan melambai pada mereka sebelum kembali ke asramanya. Melihat pandangan belakang Wang Xian, Lan Qingyue dan Guan Suking tiba-tiba menjadi tenang. Suasana unik mulai terbentuk di sekitar mereka. Junior, aku tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, Lan Qingyue memecah kesunyian. Dia menjentikkan rambutnya yang panjang dan halus dan menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Saya memiliki lebih banyak interaksi dengan dia dan itu keuntungan. Guan Suking tersenyum cerah dan berkata kepada Lan Qingyue. Dia juga menunjukkan sikap percaya diri yang sama. Persaingan yang adil. Lan Qingyue memandang Guan Suking sebelum berjalan menaiki tangga. Melihat pandangan belakangnya, Guan Suking tiba-tiba merasa pahit. Dia bergumam, meskipun aku yakin, ibuku berkata bahwa semua pria akan makan dari mangkuk mereka tetapi menatap apa yang ada di dalam panci. Terutama saat ada daging yang enak di panci. Wang Xian tidak tahu tentang percakapan antara kedua gadis setelah dia pergi. Ketika dia kembali ke asrama, dia mandi dan meregangkan punggungnya. Sangat melelahkan baginya selama beberapa hari terakhir karena ia aktif mencari ikan bahaba Cina dan Atlantic Bluefin Marlin. Namun, tepat saat dia hendak tidur, ekspresinya berubah. Sial, mengganggu istirahat saya. Petik 2. Wang Xian segera mengenakan pakaiannya, berjalan keluar dari asramanya dan berlari cepat menuju restoran kelas 1. Pada dini hari, dia bergerak seperti hantu. Jika seseorang hanya menggunakan mata telanjangnya, yang bisa dilihatnya hanyalah sosok hitam yang melintas melewatinya. Kakak ipar, akankah ada masalah jika kita membakar restorannya? Di pintu masuk Old Street, Bentley yang mewah diparkir di sisi kiri jalan. Di dalam mobil, seorang pria muda duduk di kursi pengemudi. Direktur Xie sedang duduk di samping kursi pengemudi dan seorang pria muda duduk di belakang mobil. Yakinlah, sebuah restoran yang terbakar hanyalah masalah kecil. Selain itu, apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka dapat menemukan jejak? Pria muda di kursi pengemudi berkata dengan acuh tak acuh ketika dia merokok. Terima kasih, saudara ipar. Jika kami tidak memilikimu, aku benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Direktur Xie sedang duduk di samping dan tetap diam. Ini hanya masalah kecil. Cari saya jika Anda menemukan masalah apapun di Rivertown. Saya akan menyelesaikannya untuk Anda, kata pemuda itu dengan acuh tak acuh seolah membakar sebuah restoran terkenal tidak ada di matanya. Kakak ipar berasal dari salah satu keluarga seni bela diri kuno terbaik di Rivertown. Kami awalnya tidak bermaksud mengganggu Anda dan ingin mengundang Anda untuk makan. Namun, kami mengalami insiden yang merepotkan ini. Direktur Xie tersenyum. Hehe, belum terlambat jika kamu mengundang saya beberapa hari dari sekarang. Ayo, mari kita nikmati kembang api. Pria muda itu menarik atap Bentley. Kembang api, kembang api. Remaja yang duduk di kursi belakang mengungkapkan ekspresi bersemangat. Bibir Direktur Xie sedikit melengkung dan menyeringai dingin dan samar. Dia sudah berpikir untuk menyaksikan tatapan putus asa pada bocah itu keesokan harinya. Main-main dengan saya, Anda tidak memenuhi syarat. Meskipun pengaruh keluarga Xie tidak ada di Rivertown, aku masih bisa dengan mudah menghancurkanmu. Direktur Xie mengambil sebatang rokok dengan santai dan dengan sabar menunggu kembang api dimulai. Swoosh! Namun, mereka tidak melihat sosok yang mengisi dari samping. Mereka, Wang Xian masih bisa melihat sekelilingnya dengan jelas saat berlari. Ketika pandangannya menyapu melewati Bentley convertible di persimpangan jalan, dia punya pikiran. Swoosh! Dalam sekejap mata, Wang Xian muncul di pintu masuk restoran. Tidak ada orang di sekitar Old Street pada dini hari dan semua toko tutup. Di lokasi restoran kelas 1, 2 sosok sedang berbaring di lantai. Raja Naga, kedua orang ini mencoba membakar restoran kelas 1. Seorang pria tua kekar berdiri di pintu masuk restoran kelas 1 dan dia tidak lain adalah Mo Qinglong. Dengan barang-barang bernilai beberapa puluh juta di restoran kelas 1 saat ini,
Wang Xian secara alami tidak akan merasa aman. Karena itu, dia telah mengatur agar Mo Qinglong menjaga tempat ini di malam hari. Karena Mo Qinglong adalah keturunan garis keturunannya, dia bisa menghubungi Wang Xian melalui metode unik dalam radius 3 km. Artis bela diri. Wang Xian terkejut melihat dua orang yang tidak sadar di tanah. Ya, Raja Naga. Keduanya adalah seniman bela diri tingkat 5 dan bisa dianggap cukup kuat. Kata Mo Qinglong. Dua seniman bela diri. Ketika Wang Xian teringat pada Bentley mewah yang dapat dikonversi di persimpangan jalan sebelumnya, gambar seorang pemuda muncul di benaknya. Siapa yang mengira kalian akan menggunakan cara tercela seperti itu? Dalam hal itu, mata Wang Xian berkedip dan memalingkan muka dari restoran kelas 1. Kalau begitu, aku akan memberimu pertunjukan kembang api. Bab 77, Kembang Api Cantik. Retak. Lumpuhkan mereka berdua dan ikuti aku untuk bertemu dengan pelaku di balik ini. Api menyala tiba-tiba naik ketika Wang Xian berjalan keluar dari Long Xuan Restaurant. Dengan raut muka yang mengejek, dia berjalan menuju jalan lama. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong, dengan sepasang mata yang penuh gairah, mengangguk dengan hormat. Dengan hanya ayunan lengan Raja Naga tadi, tempat itu dilalap api yang berkobar. Superpower yang tangguh. Bahkan jika budidayanya mencapai tingkat bawaan, dia tidak akan pernah bisa menduplikasinya. Wang Xian menyelimuti seluruh restoran Long Xuan dengan atribut api. Segera, restoran itu terbakar. Kembang api sudah habis. Haha, sangat indah. Petik 2. Ketika nyala api naik, remaja yang duduk di mobil sport Bentley berdiri ketika dia melihat kembang api di jalan lama dari kejauhan. Itu indah, itu indah. Direktur Xie memasang ekspresi mabuk di wajahnya. Haha, restoran kelas 1. Beraninya kau bertarung denganku. Ini akhirmu. Kakak ipar, terima kasih untukmu kali ini. Petik 2. Bukan masalah besar. Pemuda itu menjentikkan abu rokoknya dengan wajah malas. Ini sepotong kue untuknya. Dia tidak peduli tentang membakar sebuah restoran. Ketika pemuda itu mengetahui bahwa restorannya telah berubah menjadi abu besok, dia mungkin akan memeluk dirinya sendiri dan menangis. Remaja itu menatap kembang api di kejauhan dengan kegembiraan. Ini akhir hidupnya. Direktur Xie menghela nafas panjang. Memuaskan. Ya, kembang api itu indah. Sangat cantik. Petik 2. Saat itu, suara asing terdengar tiba-tiba dari mobil. Tentu saja, ketika remaja itu mendengar ini, dia merespons secara naluriah. Tetapi segera, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Suara itu sepertinya datang dari kursi di sebelahnya. Tetapi seharusnya tidak ada orang di sampingnya. Dia memutar kepalanya dan menunjukkan tatapan mengejutkan di matanya. Kamu. Dia menunjuk Wang Xian dengan ekspresi tidak percaya. Kamu siapa? Pria muda yang duduk di kursi pengemudi merasakan bahaya yang menindas secara instan. Dia segera berdiri dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Mo Qinglong, yang berdiri di samping mobil. Dia tidak merasakan ada orang di dekatnya. Wang Xian mengungkapkan ekspresi main-main ketika dia melihat pria muda itu menatapnya, terkejut. Biarkan mereka memperkenalkan saya. Bagaimana kamu bisa masuk? Direktur Xie juga tertegun ketika dia berbalik dan melihat Wang Xian di dalam mobil. Hei, jangan panik. Lihatlah kembang api. Mereka sangat cantik. Petik 2. Wang Xian menatap kembang api yang jauh sambil tersenyum. Tempat itu, tidak, itu adalah, Direktur Xie memperhatikan ketenangannya, jadi dia berbalik untuk melihat dengan hati-hati lagi. Selanjutnya, tubuhnya bergetar saat dia berputar dan menatap Wang Xian dengan matanya yang berdarah. Beraninya kau membakar restoran Long Xuanku. Apa? Long Xuan Restaurant yang terbakar? Remaja itu terkejut, dengan ekspresi beragam di wajahnya. Kakak ipar, bunuh dia. Bunuh dia. Beraninya dia. Diam. Pada saat ini, Ren Anzi menatap Wang Xian dan Mo Qinglong dengan waspada di wajahnya. Ketika dia mendengar suara remaja itu, dia berteriak kepadanya dengan suara dingin. Segera, remaja itu diam setelah mendengarnya. Tapi dia menatap Wang Xian dengan marah. Ya, itu adalah Long Xuan Restaurant. Lihat, sekarang telah berubah menjadi kembang api. Sungguh cantik. Wang Xian melihat ke kejauhan dengan wajah berseri-seri. Kamu berasal dari keluarga atau sekte mana? Tanya Ren Anzi dengan wajah dingin.
Dia tidak berani melakukan gerakan sembrono karena dia bisa merasakan ancaman signifikan dari mereka. Dari keluarga mana kamu sejak saat itu? Wang Xian berbalik dan menatapnya dengan senyum di wajahnya ketika dia mendengar pertanyaan Ren Anzi. Keluarga Ren di River Town. Ren Anzi berkata tanpa emosi. Oh, keluarga Ren, peringkat kedua di keluarga artis bela diri kuno River Town. Keluarga yang cukup tangguh. Petik 2. Wang Xian menarik bibirnya sedikit ketika dia mendengarkannya. Dari Old Sui, dia sudah menemukan peringkat keluarga di River Town. Keluarga Ren berada di posisi kedua. Artis bela diri terkuat adalah penatua tingkat 8 di keluarga Ren. Bersama dengan dua artis bela diri tingkat 7 lainnya, mereka membuat tim yang kuat. Tetapi baginya, itu bukan apa-apa jika dia menjentikkan jarinya. Yah, itulah akhir dari kembang api. Habisi mereka. Petik 2. Wang Xian perlahan membuka pintu dan menginstruksikan Mo Qinglong di sebelahnya. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk sambil menatap Ren Anzi. Habiskan aku. Ren Anzi marah ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Dengan wajah dingin, dia berkata, biarkan aku memberitahumu ini. Tidak peduli siapa kamu, keluarga Ren tidak akan takut padamu. Petik 2. Kamu terlalu banyak bicara, kata Mo Qinglong dengan tenang saat dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Mencari kematianmu sendiri. Ren Anzi sangat marah ketika dia merasakan penghinaan Mo Qinglong. Dia melengkungkan jari-jarinya menjadi kepalan tangan dan melemparkan ke arah Mo Qinglong. Terlalu lemah. Mo Qinglong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tanpa gerakan tambahan, dia meraih tangan Ren Anzi tanpa kesulitan. Oh tidak, Ren Anzi ngeri, dengan mata penuh rasa tidak percaya. Dia adalah ahli tingkat 5. Keluarga Ren. Terlepas dari keluarga asalmu, kamu harus membayar mahal untuk memprovokasi Raja Naga. Kata Mo Qinglong dengan tenang. Dengan sepasang mata yang menakutkan, Ren Anzi merasakan aliran kuat energi internal mengalir ke lapangan elikirnya. KKK. Suara retakan terdengar, Ren Anzi tidak bisa membantu tetapi meludahkan seteguk darah. Matanya penuh keputusasaan. Kamu menghancurkan eliksir fieldku. Kamu sebenarnya, setengah langkah menuju inbound. Petik 2. Merasakan rasa sakit hebat dari tubuhnya dan energi internal yang sangat besar dari sesepuh di hadapannya, dia gemetar ketakutan ketika penindasan terus mengintai di dalam hatinya seolah-olah ada sesuatu yang berat jatuh dari langit ke arahnya. Membunuhmu atau memusnahkan seluruh keluarga Ren bukanlah masalah besar. Mo Qinglong berbicara kepada Ren Anzi dengan acuh tak acuh. Tidak, aku mohon padamu, Ren Anzi menyipitkan matanya saat dia memohon dengan putus asa. Huff, Mo Qinglong mengejeknya. Dengan ayunan, Ren Anzi jatuh tertimpa mobil. Mo Qinglong kemudian berbalik untuk melihat dua orang yang tersisa. Tidak, jangan. Direktur Xie terkejut melihat kakak iparnya yang perkasa teraniaya. Sudah terlambat. Mo Qinglong mengayunkan lengannya lagi dan mengenai anggota tubuh Direktur Xie dengan energi yang sangat besar. Ah! Direktur Xie berteriak putus asa. Tidak, jangan bunuh aku, tidak. Remaja itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di dalam mobil dengan cepat. Dia baru berusia 19, dan dia akan memasuki universitas. Dia belum mengalami begitu banyak hal indah dalam hidup. Hal yang tidak berguna. Mo Qinglong mengungkapkan pandangan menghina. Dia mengayunkan lengannya lagi, dan energi yang sangat besar memasuki tubuhnya. Semua anggota tubuhnya lumpuh. Melihat tiga orang yang berguling kesakitan di mobil, Wang Xian mencibir dan menuju ke sekolah. Mari kita selesaikan masalah dunia bawah di dunia bawah. Anda dipersilakan untuk membalas dendam dari saya. Petik 2. Jika Anda berani melakukan hal-hal tercela, ini tidak akan menjadi akhir, kata Mo Qinglong dingin dan kembali untuk melindungi restoran kelas 1. Aku dikutuk. Saya benar-benar hancur. Setengah langkah ke inbound. Dia sebenarnya setengah langkah untuk pakar inbound. Ren Anzi menatap kosong ke udara saat dia mengalami trans. Kelonggaran sebelumnya, tampilan kasual sudah lama hilang. Kembang api di kejauhan sepertinya membakar jiwa mereka. Bab 78, terkenal di seluruh negeri. Restoran kelas 1 sedang terbakar. Longsuan Restoran terbakar. Reputasi restoran kelas 1 telah menyebar ke seluruh negeri. Adapun Longsuan Restoran, dibakar menjadi abu. Pada malam kebakaran, seseorang melaporkannya. Setelah api padam, bagian dalam Longsuan Restoran menghitam dan hangus. Semuanya telah hancur dalam api.
Bos, kami terkenal. Kami terkenal. Petik 2. Pagi berikutnya, tepat ketika Wang Xian dan Guan Suking tiba di restoran kelas 1, manajer Huang berseru dengan gembira. Dia melewati koran itu dan melanjutkan, "Bos, lihat. Ini adalah koran pagi River Town. Restoran kelas 1 kami sekarang dikenal di seluruh kota. Selain itu, Longsuan Restaurant benar-benar selesai setelah mereka terbakar tadi malam. Mereka tidak mungkin dibuka kembali di masa depan." Petik 2. Aku sudah tahu tentang itu. Wang Xian tersenyum. Kami mungkin akan menjadi sedikit lebih sibuk untuk beberapa hari ke depan dan harus menyulitkan manajer Huang untuk mengawasi situasi. Tidak masalah, tidak masalah. Manajer Huang tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengangguk dan pergi ke kantor. Tanpa melakukan apapun, ia menyalakan komputernya dan mulai bermain. Sebagai bos, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sekarang restoran kelas 1 sudah dimulai dengan baik, dia bisa saja datang untuk bermain game. Restoran kelas 1 menjadi berita utama. Wang Xian mengklik artikel berita dan tersenyum cerah ketika dia membaca tentang pengenalan restoran kelas 1. Artikel itu berjudul, "Meskipun saya terkejut, saya tidak berlebihan." Ketika Wang Xian melihat-lihat isi artikel itu, dia tersenyum. Setelah itu, ia melanjutkan menjelajah internet dan melihat beberapa artikel berita melaporkannya. Di antara mereka, ada juga artikel dari rumah media besar. Salah satu artikel berita tentang Lin Qingying dan restoran kelas 1. Dalam artikel itu, disebutkan bahwa Lin Qingying datang ke restoran kelas 1 untuk makan. Dia mencoba menggunakan ketenaran dan reputasinya sebagai blogger makanan untuk meminta bos mengatur meja untuknya. Namun, dia diminta menunggu oleh bos secara langsung. Bahkan bintang tidak akan menerima perlakuan khusus. Ada banyak komentar di bawah artikel berita. Di antaranya, yang paling populer adalah restoran kelas 1 luar biasa. Dalam majalah makanan, First Grade Restaurant dipromosikan sebagai restoran paling luar biasa, paling mewah dan paling mewah. 3. Sebagian besar, jelas menunjukkan kekuatan restoran kelas 1. Dalam satu hari, restoran kelas 1 dikenal di seluruh negeri. Bahkan ada banyak pelanggan dari kota lain yang ingin pergi ke restoran kelas 1 untuk mencoba makanan mereka dan melihat restoran paling luar biasa di negara ini. Di antara laporan media dari River Town, ada juga penilaian pertikaian antara Longsuan Restaurant dan First Grade Restaurant. Inti dari kontennya adalah bahwa restoran kelas 1 benar-benar berlari di Longsuan Restaurant. Bahkan ada video Lin Qingying yang ditolak langsung oleh bos yang beredar di internet. Longsuan Restaurant benar-benar dikalahkan. Bersama dengan api di malam hari, orang hanya bisa mengasihani restoran Longsuan. Untuk hari-hari berikutnya, bisnis restoran kelas 1 meledak. Orang-orang yang datang ke sini untuk makan bukan hanya dari River Town. Wisatawan di River Town semua akan datang ke restoran kelas 1 untuk mencoba makanan selama mereka memiliki kapasitas ekonomi untuk melakukannya. Selain itu, melalui beberapa koneksi Old Kin, restoran kelas 1 ditempatkan dalam pengenalan tempat-tempat wisata River Town. Saat ini, restoran kelas 1 digolongkan sebagai restoran wajib dikunjungi bagi siapa saja yang datang ke River Town. Dengan publisitas otoritas lokal, ditambah dengan reputasi restoran kelas 1, restoran kelas 1 memiliki rumah penuh setiap hari. Penjualannya juga 2 kali lipat dari sebelumnya. Abalon berkepala 2, Atlantic Blue Fin Marlin, ikan Wild Giant Yellow Croaker dan Chinese Bahaba Fish semuanya terjual habis. Xiao Xian, ini adalah angka penjualan selama beberapa hari terakhir. Saya juga sudah menghitung untung. Lihatlah. Petik 2. Pada hari keempat, Guan Suking membawa laporan penjualan ke Wang Xian. Wang Xian melihatnya setelah menerima mereka dari Guan Suking. Penjualan hari pertama, $770.000. Penjualan hari kedua, $830.000. Penjualan hari ketiga, $970.000. Penjualan hari keempat, $102.000. Ketika Wang Xian melihat sosok-sosok ini, kegembiraan muncul di matanya. Angka-angka ini sangat tinggi dan beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, mereka juga tidak setinggi itu. Ini karena mereka dicapai dalam periode diskon. Penjualan adalah $770.000 dengan diskon 50% pada hari pertama. Tanpa diskon, itu akan menjadi $1,54 juta.
Ada juga 40% diskon di hari kedua, 30% diskon di hari ketiga dan 20% diskon di hari keempat. Pada hari keempat, penjualan telah menembus angka jutaan dolar. Terlebih lagi, dengan popularitas restoran kelas 1 saat ini, angka penjualan 1 juta dolar per hari kemungkinan akan bertahan selama beberapa waktu. Terutama saat hari raya ketika penjualan mungkin lebih tinggi. Jika dia beruntung memiliki pesanan pelanggan 3 abalon berkepala 2 dalam sehari, itu akan menjadi lebih dari 1 juta dolar. Selain itu, abalon, lobster, Atlantic bluefin marlin, dan jenis ikan lainnya semuanya ditangkap dari laut. Tidak ada biaya yang terkait dengan mereka. Tidak termasuk biaya, saya telah memperoleh sekitar 2,5 juta dolar dalam 4 hari. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyum. Meskipun dia memberikan diskon besar-besaran selama beberapa hari terakhir, dia tidak terlalu khawatir karena tidak ada biaya yang terkait dengan bahan-bahan kelas dunia. Berdasarkan kecepatan ini, ia bisa menghasilkan lebih dari 10 juta dolar dalam sebulan. Secara alami, ini harus didasarkan pada persediaan bahan-bahan kelas dunia yang stabil. Pikiran Wang Xian berpikir cepat dan senyum muncul secara bertahap. Masalah dengan pasokan bahan bisa diserahkan kepada Rovingle. Dengan kekuatan Rovingle saat ini, menangkap beberapa makanan laut kelas dunia seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Bis. Pada saat ini, telepon Wang Xian tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya, melihatnya dan senyum cerah muncul di wajahnya. Xiao Yu, saudara, aku akan pergi ke Universitas Rivertown bersama Xiaomi dan beberapa teman lain yang masuk juga. Pada saat itu, datang dan jemput saya. Petik 2. Dari telepon, suara kakaknya, Xiao Yu, terdengar. Jam berapa kamu tiba besok? Wang Xian bertanya. Tanpa sadar, semester universitas akan dimulai dan saudara perempuannya, Xiao Yu, juga akan pergi ke sekolah yang sama dengannya. Kita akan mencapai stasiun kereta berkecepatan tinggi Rivertown besok jam 10 pagi. Pada saat itu, Anda harus membawa kami berkeliling. Petik 2. Bersantai. Aku, saudaramu, menjamin berada di sana tepat waktu. Petik 2. Saat ia menutup telepon dengan wajah tersenyum, Wang Xian melihat tanggal hari ini. Mahasiswa tahun pertama Universitas Rivertown memiliki waktu 3 hari untuk melapor ke sekolah. Ini untuk memastikan bahwa siswa yang berasal dari tempat yang lebih jauh akan memiliki waktu yang cukup. Xiao Yu dan teman-temannya sedikit lebih awal dan akan tiba 1 hari sebelumnya. Akan ada juga beberapa siswa sekolah menengah lainnya yang berhasil masuk ke Universitas Rivertown. Tepatnya, ada 8 dari mereka. Xiao Xian, adikmu akan tiba besok. Guan Suking mendengar percakapan teleponnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Wang Xian mengangguk. Selama 2 hari berikutnya, aku akan mengajak adikku bersenang-senang. Karena itu, saya tidak akan punya waktu untuk datang ke restoran. Petik 2. Kalau begitu, bersenang-senanglah dengan Xiao Yu selama 2 hari ke depan. Bagaimanapun, masih ada 3 hari untuk memulai sekolah secara resmi, jawab Guan Suking. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia berpikir untuk memberinya kejutan besar kali ini. Pagi berikutnya, setelah menyelesaikan sarapannya, Wang Xian tiba di stasiun kereta berkecepatan tinggi untuk menunggu kedatangan saudara perempuannya. Pada jam 10 pagi, sekelompok pemuda dan pemudi berjalan keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi. Mereka ada 8, 3 perempuan dan 5 laki-laki. Salah satu gadis itu tingginya sekitar 1,6 meter. Dia tidak terlalu tinggi dan sedikit ramping. Namun, dia memiliki wajah yang sangat indah. Dia tidak memiliki riasan, tampak sangat tenang dan memberi orang lain perasaan, gadis di sebelah. Babak 79, pengagum adik perempuan. Xiao Yu, saudara. Di pintu keluar stasiun kereta api berkecepatan tinggi, Wang Xian memanggil saudara perempuannya, yang membawa ransel. Ketika Xiao Yu melihatnya, dia sangat senang bahwa dia berlari ke arahnya. Saudara, Xiao Yu melompat ke Wang Xian. Dengan wajah gembira, dia memeluk lehernya dan berseru dengan gembira. Baiklah, kamu sudah besar sekarang. Kenapa kamu masih begitu melekat? Petik 2. Wang Xian menepuk kepalanya dan menurunkannya. Hehe, Xiao Yu tertawa kecil ketika dia turun darinya. Saudaraku,
Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman-teman kampung halaman kami yang diterima di Universitas Rivertown tahun ini. Xiao Yu tersenyum ketika dia memperkenalkan 7 orang yang sedang berjalan ke Wang Xian. Halo, Senior Wang Xian. Seorang gadis yang tampak menyenangkan segera menyapa Wang Xian. Hai, Xiaomi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum pada gadis itu. Xiaomi adalah sahabat saudara perempuannya, dan keluarganya cukup mampu. Karenanya, dia sering merawat Xiao Yu. Halo, Senior. Orang-orang lain mengamati Wang Xian dan menyambutnya. Kemana kalian pergi? Sekolah tidak menyediakan akomodasi hari ini. Jadi, Anda mungkin perlu tinggal di luar selama 1 malam. Wang Xian menatap mereka. Dia kemudian berbalik ke Xiao Yu dan bertanya, apakah kamu lapar? Apakah Anda ingin memiliki sesuatu untuk dimakan? Petik 2. Tidak, bukan aku. Kita akan menemukan sebuah motel di dekat sekolah dan menginap untuk 1 malam. Kemudian, kami berniat untuk berkeliling di sekitar Rivertown selama 2 hari ke depan. Oh, kemana kita pergi sekarang? Tanya Xiao Yu kepada orang-orang di belakangnya. Mari kita ambil beberapa barang hari ini. Kami akan melakukan tur kami setelah kami melaporkan ke sekolah besok. Seorang remaja dengan tas selempang bertanya, kami tidak membawa banyak barang, jadi, kami perlu membeli barang-barang seperti komputer. Senior Wang Xian, apakah Anda tahu di mana kami bisa mendapatkannya? Akan sangat menyenangkan bermain besok jika kita menyelesaikan masalah kita hari ini. Petik 2. Iya, kita bisa mendapatkan barang-barang kita hari ini, dan menyimpannya di asrama kita besok. Senior, tolong bawa kami ke tempat-tempat di mana kami bisa berbelanja barang-barang kami. Remaja lain bergema setuju. Tentu, Wang Xian menatap mereka dan mengangguk. Dia meraih tas Xiao Yu dan berkata, ayo pergi. Kami akan memiliki sesuatu yang sederhana di restoran, dan saya akan membawa kalian ke pusat kota untuk berbelanja barang-barang Anda. Petik 2. Ya, Senior. Sisanya mengangguk dan menuju keluar. Senior, bagaimana kehidupan di universitas? Apakah itu menyenangkan? Seorang remaja berjalan di samping Wang Xian dan bertanya. Tidak apa-apa. Anda akan memiliki kebebasan karena sekolahnya tidak seketat itu. Wang Xian terkekeh. Senior, Anda bisa membawa kami ke restoran yang lebih baik. Saya akan membeli makan siang untuk kita semua. Petik 2. Pada saat ini, seorang remaja berbicara. Dia mengenakan pakaian trendy dengan kacamata bingkai emas tanpa lensa. Di punggungnya, dia membawa tas Hermes. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Xiao Yu. Xiao Yu, apa yang ingin kamu makan? Tidak apa-apa, Jia Wenrui. Saya akan makan apa saja. Merasakan perhatian remaja itu, Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan gelisah. Tidak masalah. Kami akan makan apapun yang Anda inginkan, lanjut Jia Wenrui dengan kulit tebal. Tanyakan apa yang mereka inginkan. Saya tidak punya preferensi. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Wang Xian tersenyum padanya. Dia tidak terkejut ketika Xiao Yu memiliki pengagum. Lagi pula, saudara perempuannya juga cantik. Saya ingin memiliki makanan Jepang. Mari kita makan makanan Jepang, Wenrui. Seorang gadis berjalan di samping Jia Wenrui dan menjawab ketika dia mendekat padanya. Jia Wenrui ragu-ragu ketika melihat gadis jangkung dan ramping. Dia adalah gadis yang sama sekali berbeda dari Xiao Yu. Dia tinggi dengan tinggi 1,7 meter, dan sosoknya panas. Dia memiliki wajah yang cantik, dagu yang tajam, hidung yang tinggi, dan wajah yang ramping. Meskipun dia terlihat cantik, wajahnya terlihat seperti cetakan seperti selebritis online dengan wajah operasi plastik. Selain itu, jejak-jejak operasi plastik terlihat jelas. Dia memiliki riasan di wajahnya dengan pakaian dan tas Chanel. Dia adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga kaya. Lupakan makanan Jepang di sore hari. Buang-buang waktu. Selain itu, kita memiliki terlalu banyak dari kita. Agak merepotkan. Petik 2. Wang Xian menyarankan, mari kita makan sesuatu yang sederhana dulu, dan aku akan membawamu ke makanan laut malam ini. Setelah mendengar Wang Xian, gadis itu sedikit mengernyit dengan ketidakbahagiaan di matanya, bagaimana bisa makanan Jepang menjadi buang-buang waktu. Selain itu, rasanya enak. Saya yakin Anda belum pernah memilikinya sebelumnya. Petik 2. Lupakan, mari kita tidak punya makanan Jepang. Kami akan memiliki sesuatu yang sederhana untuk makan siang.
Jia Wenrui memberitahu gadis itu, mari kita lakukan makanan Jepang besok. Baik, gadis itu tidak senang tetapi dia tidak menyangkal Jia Wenrui. Sebaliknya, dia terus mengobrol di sampingnya. Sementara Jia Wenrui mengobrol di samping gadis itu, matanya sering melayang ke Xiao Yu. Tapi Xiao Yu berbicara dengan gembira dengan Wang Xian dan Xiaomi ketika mereka berbagi cerita lucu tentang pelajaran mengemudi mereka selama liburan musim panas. Ayo naik taksi ke pusat kota. Kita bisa istirahat setelah makan siang dan berbelanja barang di sana. Petik 2. Kelompok orang mengangguk atas saran Wang Xian. Grup dibagi menjadi 3 per kabin. Wang Xian, Xiao Yu, dan Xiaomi berbagi taksi. Xiao Yu, pria tampan tadi sepertinya menyukaimu. Ketika mereka berada di taksi, Wang Xian berseri-seri pada Xiao Yu saat dia berbicara. Heh, Xiao Yu mengangkat dagunya dengan sedikit bangga tetapi menggelengkan kepalanya kemudian, aku tidak suka Jia Wenrui. Dia tampak nakal dan berkulit tebal. Saya lebih suka tipe orang yang mirip dengan kakak saya. Saudaraku, saya belum melihat Anda untuk waktu yang lama, dan Anda menjadi lebih tampan. Bukankah begitu, Xiaomi? Petik 2. Senior Wang Xian benar-benar menjadi lebih menarik. Xiaomi memandang Wang Xian dan menjawab dengan pipinya memerah. Hehe, tentu saja, saudaraku adalah orang yang paling tampan dan baik hati. Xiao Yu tersenyum dan melanjutkan, jika aku mendapatkan pacar, aku harus menemukan seseorang seperti kakakku. Wang Xian terkekeh. Dia menoleh ke Xiao Yu dan mengingatkannya, aku bilang, kamu boleh berkencan saat kamu di universitas, tapi pria itu pasti cukup baik. Kalau tidak, Anda kenal saya. Ya saudara, tapi aku tidak bersiap untuk berkencan saat aku bersekolah kecuali aku bertemu seseorang seperti kamu. Hehe, Xiao Yu tertawa. Hal yang paling membahagiakan baginya adalah bisa bersekolah bersama kakaknya. Pacar bukan apa-apa baginya. Saya memiliki saudara laki-laki saya, bukan? Wang Xian mengangguk puas. Mobil-mobil mencapai pusat kota. Kelompok 9 orang datang ke sebuah gedung dan makan siang. Setelah Jia Wenrui yang murah hati berjuang untuk membayar tagihan, sekelompok anak muda mulai berbelanja dengan penuh semangat. Semua gadis bepergian di sini ringan. Orang tua mereka pasti memberi mereka uang untuk berbelanja pakaian dan barang-barang mereka. Wang Xian juga memperhatikan anak-anak muda itu cukup kaya. Ayo belanja, saya ingin membeli komputer dan pakaian. Petik 2. Setelah makan siang, semua orang bersemangat. Ayo beli baju dulu. Mereka lebih ringan untuk dibawa, saran Wang Xian kepada mereka. Ya, senior. Jia Wenrui mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, senior, di mana kita bisa membeli pakaian bermerek di sini? Aku juga ingin mendapatkan tas. Saya sudah membawa ini selama setengah tahun. Ini saatnya untuk berubah, kata gadis yang terlihat seperti selebritas online dengan rasa superioritas. Setelah beberapa obrolan saat makan siang, Wang Xian mengetahui bahwa gadis ini bernama Jiang Suang. Wenrui, Jiang Suang, kalian berdua adalah kekayaan baru. Kami tidak mampu membeli barang bermerek. Tapi kita bisa bergabung untuk bersenang-senang, kata anak-anak lain dengan iri. Hehe, bukan apa-apa. Mari kita lihat apakah kita punya waktu di sore hari. Saya akan membeli mobil. Saya mengambil $200.000 dari orang tua saya untuk membeli mobil untuk transportasi sehari-hari. Jia Wenrui tersenyum saat berbicara. Tapi matanya penuh egoisme. Wow, kamu kaya, seru anak-anak itu dengan ekspresi iri. Aku akan membawa kalian ke sana. Ayo pergi. Wang Xian menatap beberapa orang yang pamer, dengan senyum tipis di wajahnya. Bab 80, Belanja Mewah 1. Sunan Shopping Mall adalah mall terbesar di Rivertown dan membawa banyak merek di seluruh dunia. Ayo pergi ke mall ini. Petik 2. Wang Xian membawa mereka ke mall. Dia pernah ke mall ini sekali dan menghabiskan lebih dari $50.000 untuk 3 set pakaian. Baiklah, ayo kita pergi. Jia Wenrui tersenyum dan berjalan masuk. Bagian pria di lantai 2 dan bagian wanita di lantai 3. Mari kita pergi ke lantai 2 dulu. Saya ingin mendapatkan 2 set pakaian. Bibir Jia Wenrui membentuk senyum ketika dia berbicara kepada kelompok di belakangnya. Baiklah, baiklah. Ayo ikuti dan lihat. Orang-orang lain tersenyum dan mengikuti Jia Wenrui. Jelas bahwa Jia Wenrui kaya dan telah memperlakukan mereka untuk makan. Oleh karena itu, mereka melihatnya sebagai pemimpin kelompok. Ayo pergi.
Jia Wenrui melambaikan tangannya dan berjalan di depan kelompok. Xiao Yu berpegangan pada lengan Wang Xian dan mengikuti di belakang sambil melihat sekeliling. Ketika kelompok itu tiba di lantai 2, Jia Wenrui menuju ke Armani Specialty Store dan berjalan dengan percaya diri. Kelompok itu mengikuti. Ketika mereka melihat label harga pada pakaian, sekelompok pria tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Itu sangat mahal. Hanya kemeja kasual berharga $700 sampai $800. Bahkan ada beberapa yang harganya beberapa ribu, kata Xiao Yu kepada Wang Xian. Ya, ini adalah merek di seluruh dunia dan wajar bahwa harganya tidak murah. Wang Xian mengangguk. Ya, ini sangat mahal. Bahkan saya tidak mampu membeli pakaian mewah seperti itu. Xiao Mi menjulurkan lidahnya dan berkata. Apakah itu mahal? Pada saat ini, suara Jiang Suang terdengar dari samping. Dia menatap Xiao Yu dengan acuh tak acuh dan berkomentar, kemeja seharga $700, $800 adalah biasa. Armani di seluruh dunia, memakainya secara alami memungkinkan seseorang untuk memiliki disposisi yang berbeda. Disposisi seseorang berhubungan dengan pakaian yang mereka kenakan. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya menjelaskan kepada Anda. Petik 2. Jiang Suang memiliki pandangan yang sedikit sombong padanya dan jelas-jelas memandang rendah Xiao Yu dan Xiao Mi. Terutama bagi Xiao Yu, semua pakaiannya tidak lebih dari $200, namun dia mampu menarik perhatian Jia Wenrui. Ini membuatnya sangat iri pada Xiao Yu. Ketika Xiao Yu mendengar komentarnya, dia sedikit cemberut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan orang lain dalam hal uang dan dia tidak ingin membuat perbandingan seperti itu. Wang Xian menatap jelas ke arah Jiang Suang. Xiao Yu, apa pendapatmu tentang pakaian ini padaku? Pada saat ini, Jia Wenrui baru saja berubah menjadi set pakaian baru. Dia berjalan di depan Xiao Yu. Itu cukup bagus. Xiao Yu menjawab dengan acuh tak acuh dan mengangguk. Wenrui, aku merasa kemeja biru akan terlihat lebih baik untukmu. Meskipun putih cocok dengan hitam, biru akan lebih cocok. Petik 2. Jiang Suang segera berjalan ke Jia Wenrui dari samping dan menyarankan kepadanya. Tidak apa-apa, aku akan mengambil ini. Jia Wenrui tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada Jiang Suang. Setelah itu, dia menoleh ke Wang Xian dan berkata, Senior, biarkan aku mengambil satu set pakaian dan memberikannya padamu. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata tiba-tiba dari Jia Wenrui, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, terima kasih. Itu tidak perlu. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jia Wenrui tersenyum dan memandang Xiao Yu. Kamu adalah saudara laki-laki Xiao Yu dan aku harus membaca buku bagusmu. Selain itu, satu set pakaian hanya berharga beberapa ribu dan itu tidak ada artinya bagi saya. Saya berharap hubungan kami bisa lebih baik. Hehe. Saat Jia Wenrui berbicara, dia tersenyum percaya diri. Dia tahu kondisi keluarga Xiao Yu dan Wang Xian. Karena itu, dia sangat percaya diri. Dia percaya bahwa dia benar-benar luar biasa sampai-sampai Xiao Yu, dan bahkan kakaknya, tidak akan mungkin menolaknya. Oleh karena itu, Jia Wenrui tidak mengatakannya dengan cara yang lebih halus. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Yu sedikit mengernyit. Wang Xian juga mengangkat alisnya. Dia memperhatikan respons Xiao Yu dan berkata langsung, tidak apa-apa. Anda bukan tipe yang disukai kakak saya sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Petik 2. Dia tahu bahwa Xiao Yu tidak menyukai Jia Wenrui tetapi terlalu malu untuk menolaknya. Karena itu, dia mengatakannya untuknya dan langsung menolaknya. Wajah Jia Wenrui menegang saat mendengar kata-kata Wang Xian dan tidak bisa berkata apa-apa. Penolakan tatap muka, apalagi itu penolakan langsung dan jelas. Ini membuatnya merasa malu. Orang-orang di sekitarnya juga sedikit terkejut. Mereka tidak mengira Wang Xian akan begitu langsung dalam penolakannya terhadap Jia Wenrui. Ketika Jiang Suang mendengar jawaban Wang Xian, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Namun, ketika dia melihat rasa malu di wajah Jia Wenrui, dia dengan cepat berjalan di depannya dan berkata, Wenrui, kamu benar-benar luar biasa. Itu dia yang tidak layak untukmu. Kondisi keluarga Anda hebat dan Anda tampan. Akan ada banyak gadis yang akan menyukaimu. Petik 2. Senior, bukankah kamu sedikit berlebihan dengan menjadi begitu langsung? Anda setidaknya harus memberinya wajah,
seorang pria di samping berkata kepada Wang Xian setelah memperhatikan ketidaksenangan di wajah Jia Wenrui. 1. Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, saya terlalu memikirkan hal ini. Jia Wenrui tampak sedikit malu. Dia menatap Wang Xian dan mencibir, karena senior tidak bisa mengatakan siapa yang tulus, lupakan saja. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di matanya, orang-orang di depannya ini masih terlalu muda dan kekanak-kanakan. Sombong, pamer, kekanak-kanakan, materialistis. Wenrui, mengapa pergi dan mencoba membaca buku-buku bagus dari orang yang inferior? Apakah Anda masih ingin mendapatkan pakaian? Saya akan membantu Anda memilihnya. Jiang Xuang menatapnya dan mencoba menghiburnya. Tidak apa-apa. Jia Wenrui menggelengkan kepalanya sambil menatap Jiang Xuang. Ayo pergi ambil pakaianmu. Saya akan membeli satu set untuk Anda. Petik 2. Betulkah? Kamu yang terbaik, Wenrui. Jiang Xuang terkejut dan berbicara dengan ekstasi. Ayo pergi. Jia Wenrui melirik Wang Xian dan Xiao Yu dengan ekspresi berat sebelum menuju ke lantai 3. Jiang Xuang penuh senyum ketika dia mengikuti di belakang dan sekelompok pria dengan cepat mengikuti juga. Wang Xian melihat bahwa kelompok telah pergi sebelum melihat ke Xiao Yu dan Xiao Mi di sisinya. Dia mengangkat bahu dan bertanya, apakah Anda semua masih ingin mengikuti mereka? Xiao Mi memiliki tatapan pahit dan memandang Xiao Yu. Kita tidak termasuk dalam lingkaran yang sama dengan mereka. Kenapa kita tidak pergi sendiri? Petik 2. Ya, Xiao Yu mengangguk. Dia ragu-ragu sebelum menambahkan, kami benar-benar tidak sama. Jangan ikuti mereka. Bagaimanapun, kita tidak akan berada di kelas yang sama di masa depan. Petik 2. Baiklah. Ayo pergi. Bukankah aku bilang aku akan memberimu hadiah besar sebelum sekolah dimulai? Ayo naik juga. Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Saudaraku, mengapa kita tidak kembali? Bawa kami ke tempat yang lebih menarik. Xiao Yu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kita bisa meninggalkan itu untuk besok. Mari kita ambilkan beberapa barang untukmu hari ini. Petik 2. Bibir Wang Xian melengkung tersenyum ketika dia berkata kepada Xiao Yu. Semua akan baik-baik saja. Ikuti saja aku. Petik 2. Saudaraku, apa yang kita lakukan di lantai atas? Xiao Yu bertanya dengan ragu. Tentu saja, untuk membeli barang-barang. Wang Xian tersenyum dan menariknya ke lift. Tidak apa-apa saudara. Pakaian di sini terlalu mahal. Xiao Yu segera menggelengkan kepalanya. Jangan berdebat. Ikuti saja. Wang Xian menoleh dan berbicara dengan nada yang kuat. Oh. Melihat kakaknya bertingkah seperti ini, Xiao Yu cemberut dan hanya mengikuti. Lantai ketiga sepenuhnya untuk para wanita. Berbagai merek di seluruh dunia berkumpul di lantai ini. Ketika mereka tiba di lantai 3, Wang Xian menatap langsung ke sebuah toko. Prada. Ada film yang agak terkenal berjudul The Queen Who Wears Prada. Prada adalah merek mewah di antara merek-merek mewah. Itu adalah eksistensi tingkat tertinggi. Itu akan menjadi toko ini kalau begitu.